Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMA Negeri 77 Jakarta yang Ibu sayangi dan Ibu cintai. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua ya. Kita mulai dengan PJJ Sejarah Peminatan bab 3 ya, tentang Renaissance. Renaissance definisinya adalah suatu periode sejarah di mana perkembangan budaya barat memasuki periode baru dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam semua cabang, ya. Kemudian perkembangan sistem kepercayaan, politik, institusional, bentuk sistem kepercayaan baru. Renaissance itu berasal dari, kita ambil kata Renaissance itu berasal dari bahasa Latin, ya, dari dua kata, renaître dan sens. Renaître itu adalah dari bahasa Latin, artinya hidup kembali atau lahir kembali. Sedangkan definisi pengertian daripada Renaissance adalah pengertiannya yaitu tentang menyangkut kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Barat, ya, yaitu kelahiran kembali atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi yang sebelumnya sebelum adanya Renaissance ini ada dinamakan dengan masa kegelapan, ya. Sebelum lahirnya Renaissance itu di Eropa keadaan ini, ya, dinamakan dengan masa kegelapan atau Middle Dark, ya. Pada zaman ini didominasi kuat oleh gereja, ya, di mana tujuan manusia itu dikaitkan dengan tujuan akhir, yaitu tujuan akhir manusia mencari keselamatan, di mana doktrin gereja itu sangat kuat. Tokoh-tokoh Renaissance diantaranya ada Jules Michelet, ya, Jules Michelet ini adalah, ya, dia seorang sejarawan dari Prancis, ya, itu menyebut zaman Renaissance itu ada di dalam abad pertengahan, ditandai dengan faktor dogma, yaitu agama, ya, faktor dogmatis, sedangkan manusia ditandai dengan faktor humanis. Kemudian Jacob Burckhardt, ya, itu di dalam bukunya The Civilization of the Renaissance, itu dari Italia. Adapun dampak adanya Renaissance itu adalah dampaknya runtuhnya, yang pertama setelah adanya Renaissance ini kan faktor pencerahan, ya, yang akhirnya runtuhnya dominasi gereja, ya. Dampaknya itu yang pertama dominasi gereja menyebabkan runtuh, ya. Kemudian perubahan pola pikir menjadi lebih rasional, yang tadinya zaman kegelapan menjadi lebih keadaan, ya, rasional berdasarkan akal. Kemudian mendorong penjelajahan samudra, yaitu mencari daerah baru, ya. Ini mendorong adanya penjelajahan samudra dari adanya Renaissance, karena di situ kan nanti timbulnya ada penemuan kompas, ya, kemudian adanya ilmu pengetahuan, ya, tentang adanya ilmu bumi, ya, di mana bumi itu bulat, ya, oleh Copernicus, ya. Galileo Galilei itu juga. Kemudian perubahan adanya kebudayaan, ya, perubahan kebudayaan dan iptek, itu dampak daripada adanya Renaissance. Nah, di sini tokoh Renaissance itu di beberapa, ada tokoh-tokoh Renaissance yang timbul di beberapa kehidupan, ya, di bidang seni dan budaya, yaitu diantaranya Albert Dürer, ya, Decius Erasmus, Donatello,
Ghirlandaio, ya, Hans Holbein, Hans Memling, ya, Erasmus Bosch, Jacques Dupres, Leonardo da Vinci, dan lain-lain. Ya, banyak di situ. Dari tokoh Renaissance itu timbul beberapa ahli, ya, ahli diantaranya di bidang seni dan budaya, kemudian di bidang penjelajahan samudra di Eropa itu diantaranya dipelopori oleh Christopher Columbus, ya, Ferdinand Magellan, Bartolomeo Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan Johann Gutenberg, ya. Kemudian Nicolaus Copernicus, Andreas Vesalius, William Gilbert, Galileo Galilei, Johannes Kepler. Nah, ini, ya, jadi dari tokoh Renaissance itu, ya, mempengaruhi di beberapa bidang kehidupan, ya, timbul ahli-ahlinya. Sini pengaruh Renaissance itu timbul, ya, akhirnya berpengaruh bagi Indonesia dan di dunia juga dengan membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan masyarakat, ya. Di bidang dampak positif, ya, dalam perkembangan masyarakat itu dengan adanya, ya, munculnya pembaharuan dan penemuan-penemuan baru. Ya, ada mesin uap, penemuan mesin uap, ya, penemuan listrik, ya, kemudian penemuan kapal uap, ya. Tuh. Kemudian di sini bisa dilihat dari banyaknya ilmuwan yang berpengaruh sampai saat ini, munculnya pembaharuan dan penemuan baru. Kemudian yang kedua, adanya kegiatan invasi secara besar-besaran bangsa Barat ke dunia Timur, termasuk Nusantara, adanya penjajahan oleh bangsa Barat. Ini adalah dampak dari adanya Renaissance yang berakibat negatif, ya. Dari sini Ibu ucapkan, ya, terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan, ya, materi kita tentang Renaissance. Sebelum dan sesudahnya Ibu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.